Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan kita liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji mana di antara kalian yang terbaik amalnya. Agama Islam oleh para ulama dijelaskan bahwa amal itu ada 3. Amalul jawarih, amal badan, wa amalul lisan, amal perkataan, wa amalul qalbi, amal hati atau keyakinan. Allah Subhanahu wa taala saat ini sedang menguji kita dengan mewabahnya virus corona. Berarti Allah sedang menguji jiwa kita, sikap mental kita. Allah sedang menguji bagaimana lisan kita berkata-kata, dan Allah sedang menguji bagaimana anggota tubuh kita melakukan tindakan dan amalan. Kaum muslimin rahimakumullah, di tengah musibah ini akidah dalam dada, keyakinan dalam hati enggak boleh goyah, yaitu sebagaimana yang ditandaskan oleh Allah agar menjadi sikap seorang muslim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana fa'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan, yakini dengan sepenuh keyakinan bahwa tidak akan ada yang menimpa diri kita kecuali apa yang telah Allah tuliskan atas diri kita. Dialah Allah yang mengurus kehidupan kita, dan kepadanya lah kita bertawakal, berserah diri. Inilah sikap mental, pikiran, hati seorang mukmin penuh dengan keyakinan bahwa apa yang terjadi bukan karena orang lain berbuat jahat, bukan karena ada makhluk yang menyerang kita, tetapi semuanya sudah atas kehendak Allah. Para mujahid Islam masuk ke medan perang dengan gagah berani dan penuh pede, percaya diri, karena mereka mendapatkan keyakinan dari Rasul bahwa setiap peluru sudah ada alamatnya masuk ke tubuh siapa. Virus corona pun demikian. Maka pegang dan pelihara keyakinan hati kita sehingga membuat kita tenang dalam kondisi segenting apapun. Namun amal kita tidak boleh hanya sampai di situ. Ada amal jawarih, ada langkah-langkah rasional yang diajarkan oleh Rasulullah SAW harus kita laksanakan dalam amar perbuatan kita, yaitu langkah-langkah yang digambarkan oleh Rasulullah lalu kemudian diterapkan oleh para sahabatnya. Menghindar secara rasional dari virus yang sedang mewabah. Yang bisa mengetahui tentang virus bukan kiai, bukan ustadz, bukan ahli ibadah, tapi ahli virus, ahli kesehatan, medis. Oleh karena itu saran-saran dari para ahli kesehatan harus kita laksanakan sebagai upaya melaksanakan syariah Islam dalam hal ikhtiar. Inilah amal jawarih. Kita melakukan social distancing atau physical distancing seperti ini sehingga dalam sholat pun dilakukan, tidak boleh diragukan kebenarannya. Pada saat kita normal disuruh oleh Rasulullah SAW untuk meluruskan dan merapatkan barisan. Namun rapatnya barisan dalam kondisi tidak normal karena kita sedang ada bahaya yang mengancam, maka kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk saling menjauh. Ini adalah syariat Allah yang sedang dipergunakan dalam kondisi seperti ini.
Sebagaimana Rasulullah SAW diajarkan mengatur sholat dengan cara yang khusus saat dalam kondisi perang. Artinya kondisi bahaya yang mengancam nyawa. Demikian pula sekarang ini. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah amal lisan. Allah Subhanahu wa taala melatih agar lisan kita ini diatur saat sedang musibah. Pertama, saat kita mendapatkan musibah, kita diajari oleh Allah untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan ini bukan sekedar suara, tapi dia diikuti dengan sikap mental yang ada di lubuk hati kita yang terdalam, bahwa kita milik Allah, virus juga milik Allah. Masuk ke tubuh kita, menyerang kita atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa dikalahkan oleh tubuh kita, milik Allah. Virus masuk ke dalam tubuh kita, milik Allah. Kita minta kepada Allah agar imunitas tubuh kita bisa melakukan perlawanan terhadap virus yang merusak badan kita. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan inna lillahi adalah bagian dari sikap mental kita yang akan menumbuhkan imunitas dalam tubuh kita. Wa inna ilaihi raji'un, ucapan ini juga diperlukan bahwa kita tidak perlu gundah dengan musibah yang ada, karena yang harus kita gundahkan adalah apa yang sudah kita siapkan untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ingat Rasulullah menghibur para sahabat, menghibur para saudaranya yang kena musibah sampai meninggal. Kata Rasulullah, at-ta'unu syahadatu kulli muslim. Kalau meninggal karena penyakit mewabah taun, itu adalah kesyahidan bagi seorang muslim. Kaum muslimin rahimakumullah. Ucapan kedua diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kamu melihat saudaramu kena musibah, ucapkan dalam hati kita dengan suara yang lemah lembut di hadapan Allah, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaqallahu bihi wa faddalani ala katsirin minan nas wa faddalani ala katsirin minal alamin, dalam hadis yang lain, yang artinya alhamdulillah Allah telah membebaskan saya, menyelamatkan saya dari apa yang menimpa kamu. Mendengar orang kena COVID, melihat di Facebook, melihat di WA ada orang meninggal karena corona, kita ucapkan itu. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaqallahu bihi. Segala puji bagi Allah yang telah membebaskan saya dari ujian yang mengenaimu. Wa faddalani, dan Allah telah melebihkan saya ala katsirin minan nas, dari kebanyakan manusia. Syukur kita kepada Allah bahwa kita masih terjaga dari virus corona itu. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan itu, maka Allah tidak akan menimpakan bala bencana seperti yang ia lihat pada saudaranya. Kemudian berikutnya adalah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita sedang kena musibah, banyak berzikir dan berdoa. Zikir yang dianjurkan oleh para ulama saat kita sedang kena musibah seperti ini adalah zikir istighfar, seperti yang diucapkan Nabi Adam yang diusir oleh Allah dari surga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Perbanyak kalimat ini. Atau doa yang diucapkan oleh Nabi Yunus pada saat ditelan oleh ikan besar di lautan. Harusnya Nabi Yunus meninggal dunia, manusia berada dalam perut ikan. Tetapi karena Nabi Yunus membaca doa dan zikir istighfar, Allah membebaskannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mengakui kezaliman kita, mengakui kezaliman bangsa ini, sehingga insya Allah taubat-taubatnya warga akan membuat Allah Subhanahu wa taala melindungi warga itu dari virus yang sedang mewabah. Terakhir kita ucapkan juga apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang sedang ditimpa kemalangan dan dia ingin segera lepas dari kemalangan dan bahaya itu, hendaklah ia mengucapkan sebanyak-banyaknya, Allah Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Kaum muslimin rahimakumullah, terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, bagian dari amal lisan kita adalah banyak-banyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran yang diperdengarkan pada tubuh kita, Al-Quran yang diperdengarkan kepada air, itu akan bisa merubah struktur cairan yang dalam tubuh kita maupun yang air dalam gelas. Bila dibacakan Al-Quran sejalan dengan firman Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Quran itu sebagai obat dan sebagai rahmat bagi yang meyakininya, dan tidaklah Quran itu kepada orang-orang zalim kecuali akan menambah kerugian.